Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini Selasa 18 Januari 2022 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dalam segenap hati kita dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 125 ayat yang pertama. rohani tahun memuji debata ayah sini rohanai dobotu rohatai tupanuan perdomui visos Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes pasal 16 ayat 24. Demikian dikatakan di sana. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sekali lagi saya bacakan. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sukacita mengusir segala bentuk kepahitan yang mungkin pernah ada di dalam hidup kita di masa lalu. Sukacita juga sebagai cahaya yang mengusir kegelapan kesedihan. Sukacita adalah apa yang membuat kita tersenyum setiap hari dalam hidup kita. Membuat semua hari kita tanpa kesedihan. Setiap orang mendambakan hidup yang penuh dengan sukacita. Tetapi ternyata masih banyak orang yang kurang bersukacita di dalam hidupnya. Maka tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, kita semua perlu tahu hari ini bahwa sukacita kita bisa penuh. Dan untuk mencapai sukacita yang penuh itu, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memiliki iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku, solusi utama untuk setiap masalah yang mungkin dihadapi manusia di dalam hidup adalah Yesus. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menjalani hidup yang penuh sukacita adalah dengan berada di dalam Kristus Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan percaya sepenuhnya bahwa Dia mampu dan akan mengubah hidup kita menjadi yang terbaik. Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia dalam rupa manusia dan menyerahkan nyawanya untuk penebusan jiwa kita. Karena Allah berkenan
untuk meletakkan ke atasnya segala duka cita kita, sehingga kita boleh bersuka cita seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudariku, setelah menghilangkan duka cita kita, Allah di dalam kemurahannya yang tidak terbatas telah menyimpan semua sukacita kita bersamanya yang dapat kita peroleh dengan cuma-cuma ketika kita memintanya dari Yesus Kristus. Yesus sangat mencintai kita semua sehingga Dia mati untuk kita. Dia masih sangat mencintai kita bahkan sampai hari ini. Dan ketika kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati, Dia akan mengabulkan keinginan kita, segala pengharapan yang ada di dalam hati kita, dan memberikan kita sukacita penuh. Yang kedua, mintalah sukacita itu. Saudara-saudariku, Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, jika kita berdoa dengan iman, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus akan diberikan dan dikabulkan bagi kita. Ketika kita meminta hal-hal kepada orang tua kita di tengah-tengah dunia ini, maka mereka akan memberikannya kepada kita dengan cinta. Apalagi Yesus Kristus yang mencintai kita dan mati untuk dosa-dosa kita, akan memberikan kita segala yang kita minta, bahkan ketika kita masih berada di dalam dosa. Yang ketiga, carilah kebahagiaan darinya. Saudara-saudariku, ketika kita berdoa, jangan ada keraguan di dalam kita. Bukankah kita sering melihat banyak orang yang berdoa setiap hari di berbagai tempat ibadah, namun doanya tidak terjawab? Apakah Kristus tidak lagi menjawab doa? Sama sekali tidak demikian. Karena Dia tetap sama selama-lamanya. Dan Dia tetap menjawab semua orang yang berseru-seru kepadanya dengan iman. Namun perlu dicatat, perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita berdoa kepadanya, kita harus melakukannya tanpa keraguan di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Dan tanpa harus bergantung pada sumber lain atau yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk apa yang ingin kita capai di dalam hidup kita. Dia bersedia dan mampu melakukan hal-hal yang sangat besar di dalam hidup kita jika kita meminta kepadanya dengan pikiran dan perasaan yang sepenuhnya didedikasikan kepadanya, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Saudara-saudariku, dengan memiliki janji-janji ini, marilah kita dengan segala keyakinan meletakkan semua kesedihan kita di kaki salib Yesus, menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya yang mampu melakukan hal-hal yang sangat besar di dalam kehidupan kita bagi kita semuanya. Yang keempat, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Saudara-saudariku, Yesus mengasihi orang yang berdosa dan mati bagi mereka, tetapi Ia membenci dosa. Siapapun yang berbuat dosa berasal dari si iblis, tetapi siapa yang berbuat kebaikan, dia berasal dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika kita berakar di dalam tindakan dosa, maka kita juga berasal dari si iblis dan tidak dapat menerima apapun dari Yesus. Tetapi Dia yang mematuhi, yang taat, yang tunduk akan perintah-perintah Yesus dan menerimanya di dalam kehidupannya, juga akan menerima hal-hal yang besar dari Yesus Kristus sendiri.
Marilah kita menjauhkan diri kita ini dari segala perbuatan dosa. Membaktikan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan berbelas kasih untuk mengampuni dosa-dosa kita ketika kita benar-benar hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 361 ayat yang kedua. Pardongan sipil kihon na dengan situtu Nai matotlong pujiyo Nina sana bursu Oh Tuhan debataku Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, penuh kasih, penuh segala cinta dan damai. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini menyerahkan segala hidup kami dalam pengendalian tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh segala keajaiban. Kami membawakan seluruh hidup kami agar Engkau Tuhan yang berperan, agar Engkau Tuhan yang memiliki kendali, agar Engkau Tuhan yang berbuat dalam mengaturkan setiap langkah kami, setiap pekerjaan kami, dan apapun yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami pada satu hari ini, bahkan dalam setiap waktu yang kami lewati. Karena kami percaya ya Allah, Engkau Bapa yang selalu setia mendampingi kami, memberikan segala kebutuhan hidup kami melalui anugerah dan kasih karunia-Mu. Dan firman-Mu pada hari ini telah berkumandang bagi kami, menegaskan kepada kami, mengingatkan dan mengajarkan kami kembali untuk selalu bersyukur kepada-Mu, memohon akan pertolongan tangan-Mu, karena Engkau Bapa yang penuh kasih, penuh pertolongan, dan penuh segala perhatian, yang memelihara kami dan yang mampu memberikan segala berkat kebaikan apapun di dalam kehidupan kami setiap waktu. Maka itu ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami akan menjalani hari-hari ini, memulai aktivitas kami, sampai pada akhirnya menutup aktivitas kami malam nanti, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, yang selalu berperan di dalam hidup kami, melalui pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kirim, yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan biarkan berdiam diri di dalam pribadi kami masing-masing. Inilah kami ya Allah, kami serahkan di dalam perlindungan dan pengendalian tangan-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.